Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Okay, thank you. I'm fine too. Now, let's continue to our study about parts of body part 2. English for grade 4. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang bagian-bagian dari anggota badan bagian kedua. Nah, nanti kakak simak baik-baik videonya sampai selesai ya. Karena Ustazah akan jelaskan berbagai bentuk-bentuk kalimat dan juga bentuk-bentuk waktu dalam bahasa Inggris. Ya, simak baik-baik videonya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang possessive pronoun, yang artinya tentang kata-ganti milik atau kepunyaan. Nah, silakan kakak lihat di situ ada subjek ya atau pelaku. Misalkan subjeknya adalah I atau saya ya artinya. Maka nanti di possessive pronouns dia menjadi my. Contohnya misalkan I have a car. Saya mempunyai sebuah mobil. Nah, nanti ketika diganti menjadi this is my car. Nah, di situ menjadi my car ya. Dari I tadi berubah menjadi ini adalah sebuah mobilku, menjadi kata my car di situ. Sekarang yang you menjadi your. Misalkan this is your car. Nah, seperti itu contohnya ya. Ini adalah mobilmu, your car berarti kepunyaanmu sendiri. We nanti menjadi our. Misalkan we have a car menjadi this is our car. Ya, ini adalah mobil kami. They, kalau they atau mereka menjadi they have a car. Itu adalah mobil mereka. Ya, atau they have a car, mereka mempunyai sebuah mobil. Kemudian ketika kita jadikan dia possessive pronoun menjadi this is their car. Misalkan ya, ini adalah mobil mereka. Nah, sekarang kalau misalkan subjeknya ada atau orangnya adalah he, maka nanti di possessive pronoun dia menjadi his. Misalkan Dimas has a car. Dimas mempunyai sebuah mobil. Ketika dia jadikan possessive pronoun menjadi this is his car ya, atau bisa it is his car. Maka di situ ada kata ganti his untuk menggantikan Dimas ya. Sekarang kalau perempuan ya, misalkan anggap namanya Bella. Bella has a car. Nah, Bella itu kan perempuan. Ketika kita mengatakan ini adalah mobilnya Bella, menjadi this is her car. Ini adalah mobilnya Bella. Adapun untuk it, itu biasa kalau it's itu untuk kata ganti benda yang sifatnya netral ya, yang tidak punya jenis kelamin. Misalkan the cat, kalau kucing kan itu kita kata gantinya adalah it ya, bukan she atau bukan juga her ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya di situ. Untuk possessive pronoun itu selalu diikuti oleh kata benda. Misalkan my eyes. This is my eyes. Ini adalah mataku. His cheeks menjadi that is his cheeks. Itu adalah pipinya, dia laki-laki ya. Our hairs. These are our hairs. Ini adalah rambut kami ya. Your lips, bibirmu, that is your lips, yaitu itu adalah bibirmu. Sekarang setelah kita bahas tentang kata ganti milik atau kepunyaan, kita akan membahas tentang kalimat bentuknya positif, ada negatif, dan juga ada interrogatif atau dalam bentuk pertanyaan. Ustazah contohkan misalkan dalam bentuk positif ya kak ya. Mr. Davino has sideburns and beard. Artinya Pak Davino mempunyai cambang dan jenggot. Nah, nanti di Pak Davino itu bisa diganti menjadi he kan. He has sideburns and beard. Ya, artinya bahwa dia laki-laki mempunyai cambang. Cambang itu rambut halus yang muncul atau tumbuh di area sekitar wajah ya kak ya, itu namanya cambang. And beard yaitu jenggot ya, dan juga jenggot. Jadi kalau kalimatnya positif
dia akan seperti di atas ya. Sekarang kalau bentuk negatif ini paling gampang ya Kak. Kalau bentuknya negatif biasa ditambahkan kata not di situ. Misalkan Mrs. Tatia does not ya. Bisa juga dibaca doesn't ya. Mrs. Tatia doesn't atau does not have dimple. Bu Tatia itu tidak mempunyai lesung pipi. Jadi dimple itu artinya lesung pipi. Sekarang kalau kita ganti menjadi she doesn't have dimple. Dia tidak mempunyai lesung pipi. Jadi ada kata does not di situ, ada kata not-notnya. Misalnya I don't have dimple. Saya tidak punya lesung pipi. Seperti itu ya. Kalau ada kata does itu biasa untuk subjek she, he, dan it. Tapi kalau ada kata do itu untuk I, you, we, dan they. Sekarang dalam bentuk kalimat interrogatif atau dalam bentuk kalimat pertanyaan. Kata does atau do itu ditaruh di depan. Ya Kak, misalkan, does Mr. Edward have mustache? Apakah Tuan Edward itu punya kumis? Nah, jadi does-nya itu di depan. Atau misalkan, does he have mustache? Apakah dia mempunyai kumis? Seperti itu. Ya, kalau bentuk pertanyaan does itu di depan. Kalau bentuknya negatif biasa ada tambahan not. Kalau dia positif maka tidak ada tambahan apapun ya, biasa saja. Oke Kak, terima kasih atas waktunya. Ya, insya Allah ini gampang sekali materinya. Thanks for the time. Jangan lupa untuk dipelajari lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.